Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore, selamat bergabung di sini. Dan kali ini kita akan membuat sebuah video lagi tentang saat engkau berhenti, maka kau akan menemukan. Saat kau mencari apapun, berhentilah karena apa yang kamu cari hanya akan ketemu saat kamu berhenti untuk mencarinya. Selama engkau mencari Tuhan, maka Tuhan tidak akan kau temukan. Satu-satunya cara untuk menemukan Tuhan adalah dengan berhenti mencari. Nah, di kali ini saya akan memaparkan apa yang disampaikan di kata-kata ini. Banyak sekali dari kita semuanya yang selama ini mencari dan mencari gitu ya. Kita mencari keberadaan Tuhan, kita mencari kebenaran hidup. Kita menganggap bahwa Tuhan itu ada di jauh. Kita menganggap bahwa Tuhan itu ada di langit yang tinggi. Kita merasa sangat jauh sekali sehingga kita seperti jauh dengan Tuhan. Dan kemudian kita setiap hari berdoa ya setiap hari untuk supaya kita dekat dengan Tuhan. Kemudian ketika kita memiliki sebuah masalah kita punya masalah sebesar apapun, kita sedang ada badai hidup yang ada saat ini misalkan, dan kita selalu mencari solusi untuk mendapatkan solusi dari setiap masalah ini, dan kita memperbanyak ibadah kita misalkan, kemudian kita selalu berdoa sebanyak-banyaknya, kita memohon dengan pagi, siang, malam yang tanpa henti kita terus berdoa, terus berusaha, dan kita menganggap dan merasa bahwa ketika aku nanti rajin ibadah, ketika aku rajin berdoa, maka masalahku nanti akan hilang, masalahku nanti akan selesai. Dan kemudian kita mencari orang yang bisa membantu kita. Kita mencari orang lain supaya bisa membantu hidup kita ini, bisa menyelesaikan masalah kita ini. Dan ternyata kita lupa akan satu hal. Kita selama ini hanya lupa akan satu hal, bahwa ternyata yang kita anggap Tuhan itu sangat jauh sekali, yang kita anggap Tuhan itu susah untuk dicapai, dan Tuhan itu seperti tidak mendengarkan doa kita atau apa yang kita inginkan, suara kita ternyata Tuhan itu tidak sejauh itu bahkan di dalam kitab pun dikatakan bahwa Tuhan lebih dekat daripada urat nadi kita. Jadi satu ayat ini yang membuat kita harusnya merenung bahwa kenapa bisa dianggap bahwa Tuhan ini begitu dekatnya melebihi urat nadi, sehingga kok kita merasanya nggak sedekat itu. Kenapa kok aku merasa nggak kenal sama Tuhan seperti itu. Kenapa di titik kritis seperti ini biasanya doa kita terwujud biasanya keinginan kita misalkan serasa didengarkan oleh Tuhan, dan tiba-tiba hal-hal seperti itu tidak lagi terjadi. Dan disinilah awal mula kita mencari Tuhan, disinilah kita awal mulanya mempertanyakan siapa Tuhan itu di mana Tuhan itu Nah, ketika kita mempertanyakan itu dan kita tiba-tiba yang selama ini kita ketika punya masalah kita berdoa, kemudian ada jalannya. Ketika kita punya masalah lagi, kita berdoa, ada jalannya lagi. Dan seperti itu terus menerus sampai akhirnya, sampai pada titik kita sudah kewalahan dengan masalah yang kita hadapi. Dan ketika kita memohon dan berdoa, seolah energi Tuhan itu hanya diam. Tidak ada tuntunan apapun, tidak ada solusi apapun, yang ada hanya kediaman, yang ada hanya kondisi diam dan diam. Maka disinilah ketika kondisinya itu diam, disinilah saya mempertanyakan, Tuhan itu yang mana Kok diem Ini sangat-sangat
berbeda sekali ya di waktu dulu kala ya, yang seperti ada tuntunan-tuntunan, kemudian tiba-tiba nggak ada lagi tuntunan dan adanya hanya keheningan dan diam. Disinilah, kenapa kok Tuhan bisa kok diem aja ya? Ini yang pernah dialami ya teman-teman ya. Ketika selama ini ya, biasanya semua itu dituntun ya. Dituntun waktu masih kecil ya, dituntun aku dapat misalkan ya ada masalah A, oh ada solusinya gitu. Kemudian nanti ya kita berjalan lagi ada solusinya lagi. Kemudian kita berjalan lagi ada masalah lagi, ada solusinya lagi. Ya, dan seperti itu terus-menerus, teman-teman. Jadi rasanya ya dari dulunya ya itu sudah ada tuntunannya. Dari dulunya sudah ada tuntunannya dan rasanya seperti dituntun hidup ini. Ya. Tapi ternyata lapisan kehidupan ini tuh sangat-sangat wow. Ya, lapisan kehidupan atau lapisan jiwa. Bukan jiwa ya sebenarnya, lapisan apa ya? Lapisan, ya saya menyebutnya ini adalah tubuh energi gitu ya. Lapisan tubuh energi ini tuh tebal sekali. Nah, ketebalan inilah yang membuat kita seperti berjarak antara kita dengan Tuhan. Ya. Nah, ketebalan dalam tubuh energi ini, teman-teman, ini kan dipengaruhi oleh banyak hal ya. Dari warisan endapan emosi dari orang tua kita, lingkungan sekitar, kemudian kita juga mendapatkan banyak sekali doktrin tentang agama, tentang sosial ya, tentang banyak hal. Ya, jadi di sini tuh banyak sekali lapisan tubuh energi ini yang sangat-sangat tebal sekali. Nah, ketebalan tubuh energi inilah yang akhirnya membuat kita berjarak dengan Tuhan dan kita. Ya, biasanya dituntun ya dulunya nih, terasa ada yang menuntun. Jadi ada yang menuntun dan dituntun. Kita awalnya ngerasain seperti itu. Ya, tapi lama-lama teman-teman akan dibawa atau digiring untuk melepaskan lebih dalam lagi lapisan tubuh energi kamu supaya kamu sadar kamu siapa ya. Nah, disinilah ternyata yang dulunya saya menganggap bahwa hidup ini udah selesai ya, kehidupan ini udah selesai, maksudnya itu ya masalah di luar diri ya, misalkan tentang hutang ya, misalkan tentang pokoknya hal-hal di luar diri. Hal-hal di luar diri itu kelihatan nyata. Oke. Nah, saya berpikir waktu dulu itu ya udah selesai gitu ya. Ya, saya merasa bahwa dulu penderitaanku itu udah banyak, misalkan saya misalkan dulu udah ngerasain yang susah nggak punya uang, kemudian keberlimpahan hadir nih gitu ya, itu datang dengan sendirinya. Nah, saya menganggap bahwa itu sudah selesai, itu sudah ya udah hidup ini udah selesai, sudah pernah melalui fase menderita gitu ya. Tapi ternyata masih ada lagi ya yang lebih dalam lagi untuk kita mau ngelepasin. Apa itu? Ngelepasin semua konsep yang ada di dalam kepala. Ya, satu konsep-konsep yang luar biasa yang ada dalam kepala kita tentang sosial, tentang keagamaan yang sekarang ini kita punya persepsi, kita punya keyakinan hidup ini pun semuanya adalah hal-hal yang melekat dan harus dilepaskan. Makanya kenapa di dalam Islam ya teman-teman ya, pernah kan ada hadis ya mungkin ya, intinya kalau Nabi Muhammad berkata bahwa ketika kita mau mati gitu ya, itu rasanya seperti dikuliti. Ya, itu bukan dikuliti pas matinya teman-teman ya, bukan pas matinya itu dikuliti, rasanya bukan gitu. Itu metafora ya, itu memang bahasa metafora. Nah, dimaksud dikuliti ini apa sih? Dikuliti yang melekat di dalam kepala, yaitu keyakinan hidup, persepsi kita, dogma kita yang sudah ditempelkan oleh lingkungan sekitar dan semuanya ini ya, semua sedunia ini ya bahasanya ya, sedunia ini yang sudah nempelin ke kita nih, yang semua ini akhirnya nempel, itu dipaksa dikuliti untuk dilepaskan, dan itu rasanya ya sakit, menyakitkan. Makanya kenapa
lapisan ini tuh ada di tubuh energi. Sakit banget teman-teman. Ya. Kalau misalkan rasa sakitmu di badan tubuh fisik ya, kemudian kamu minum obat, kamu plester, selesai. Tapi di sini itu yang sakit tubuh energimu. Tubuh energi kamu pasti kan akan ngerasain ke tubuh fisik. Makanya rasanya menyakitkan. Rasanya seperti dikuliti, ya itu bener. Karena melekatnya itu sudah sangat luar biasa ya. Sehingga itu mau nggak mau satu-satunya cara untuk bisa sinkron antara tubuh fisik kamu dan tubuh energi kamu adalah dengan cara kamu harus melepaskan. Di sepeda banyak uangnya. Ya harus dipaksa untuk ngelepasin itu semuanya. Ya, dan itu saya merasakan ya betapa semua datamu itu sudah menyimpan loh di tubuh. Kalau teman-teman sejak sekarang tidak membiarkan semua apa adanya dan nggak ngelepasin itu, ya tidak dilepaskan, tidak dibiarkan apa adanya, ya suatu saat nanti itu akan meledak. Ya, bom itu meledak di waktunya sehingga nggak sinkron ya antara tubuh energimu dan tubuh fisik kamu. Ketika tidak sinkron, jiwamu terguncang. Jiwa ini terguncang ya. Jadi bingung, hidup ini gimana sih? Kok aku ngerasanya hampa ya? Kenapa ya aku merasa jauh? Aku gini gitu banyak banget, dan itu rasanya wow luar biasa ya. Makanya inti dari pengalaman yang pernah dilalui dulu ya, bukan aku melalui ya teman-teman ya. Aku hanya menyaksikan ya. Aku hanya menyaksikan di waktu masa lalu di mana ternyata tubuh fisik ini sangat cerdasnya luar biasa, dan selama ini kita itu memasukkan semuanya, kita memasukkan segala konsep hidup, konsep cara berpikir kita dalam hidup, kebijaksanaan hidup ini tidak hadir, sehingga semua ini akan reaktif. Kita akan menanggapi ya, ada orang kecelakaan kita akan reaktif, kita dikatain kamu kok jelek banget, reaktif langsung nih, langsung emosi muncul, langsung reaktif ya. Kemudian ketika kita berubah, ketika dulu kita muda dan sekarang tua, kita pun juga nggak menerima. Ketika dulu sehat, sekarang kita sakit, kita juga akan reaktif terhadap itu. Dan itu saya mengalami. Ya, saya mengalami di mana saya itu nggak pengen sakit. Ya, saya itu pengennya selalu mempertahankan sehat. Ya, saya selalu mempertahankan supaya saya sehat selalu. Dan ternyata ketika kita selalu mempertahankan diri untuk tetap sama, disitulah penderitaan terjadi. Dan kita harus paham akan hidup. Dan kita harus paham atas hidup ini seperti apa. Ya, kita harus memahami hidup ini bagaimana. Kalau kita tidak mulai belajar untuk bijaksana dalam hidup, kita akan terombang-ambing. Ketika ada orang A bilang, kita akan ikut A. Misalkan kita ada orang guru B bilang, kita ikut B. Kemudian ada guru C bilang seperti ini, kita ngikuti sampai kita bingung yang mana sih yang benar. Yang benar yang mana sih, seperti itu. Maka hidup ini tuh tidak ada kebenaran ya. Hidup ini tidak ada kebenaran, tidak ada yang salah. Hidup ini hanya kenyataan. Ya, hidup ini hanyalah kenyataan yang saat ini terjadi. Nah, kenyataan saat ini apa? Kenyataan saat ini saya di sini sedang menyampaikan materi ini, dan kemudian ada teman-teman yang di sini menyimak, inilah kenyataannya. Ya, ketika saya tidak hadir dalam kenyataan saat ini, ya, itulah jebakan hidup, jebakan pikirannya. Ketika saya tidak menerima kenyataan detik ini, maka yang terjadi adalah kenapa ya di sini nggak ada banyak yang lihat, misalkan kenapa ya hari ini sore ini kok nggak hujan. Padahal kita kenyataannya detik ini adalah saya di sini sedang ada di live dan ngomong seperti ini misalkan ya, dan ada teman-teman di sini yang bergabung udah selesai ya. Nah, kemudian juga lagi ketika teman-teman dikatain, kamu kok jadi orang jelek banget sih, kamu jadi orang kok miskin banget sih, ya. Di situ kenyataannya apa? Kenyataannya orang lain bilang sama aku bahwa aku miskin. Kenyataannya apa? Kenyataannya orang lain bilang sama aku bahwa aku itu jelek. Selesai. Oke, selesai di situ. Tapi ketika kita tidak hadir dalam kenyataan detik ini, maka kita akan
terbawa arus. Terbawa arus apa? Terbawa arus ketika orang bilang, kok mbak, kok kamu kok miskin, kok kamu jelek, kita akan, kenapa ya kok aku miskin ya? Iya ya, seharusnya kan aku tuh nggak miskin. Apa aku harus dandan ya biar aku cantik? Itu tidak menerima kenyataan detik ini. Kenyataan detik ini adalah ada orang bilang kamu jelek dan kamu miskin. Itu kenyataannya. Kenyataan kata-kata itu ada. Jangan dibesarkan untuk dikembangkan lagi persepsi itu. Kalau persepsi itu dikembangin lagi, itulah penderitaan hidup. Maka kita tidak sedang benar-benar hidup di detik sekarang. Ya. Nah, kenyataannya apa? Ya, kenyataan detik ini apa? Ya. Kalau mungkin contohnya saya sedang, contoh ya, Pak Sigit WA saya. Nah, Pak Sigit WA saya, Mbak Nisa apa kabar gitu ya misalkan, dan saya membaca WA-nya Pak Sigit aja dan udah selesai, nggak tak bales Pak. Nah, kenyataannya apa Pak Sigit? Kenyataannya, oh Mbak Nisa udah baca WA aku selesai Pak. Ya, tapi kalau ditambahi lagi, Mbak Nisa kenapa ya nggak bales aku? Apa Mbak Nisa marah ya sama aku ya? Nah, itu tidak kenyataan Pak. Kenyataan hidup detik ini apa? Ya, Pak Sigit WA saya dan saya sudah membaca, udah selesai. Ya, maka di situ tidak ada perkembangan pemikiran. Lah, kenyataannya saya tidak membalas Pak Sigit. Selesai. Itu kenyataan. Ya, maka yang membuat penderita apa? Tidak menerima kenyataan. Ya, dan itu diperluas lagi, dikembangkan lagi dengan persepsi dan dengan data-data kita di masa lalu. Kita melihat bahwa kalau kita nggak dibalas WA-nya itu tanda orang marah karena di masa lalu kita pernah digituin. Ya, ternyata orang itu nggak balas WA kita, ternyata orangnya marah dan kita bawa sampai detik sekarang. Ya, disitulah pengulangan terjadi. Maka bisakah kamu membiarkan semua ini apa adanya? Bisakah kamu menerima kenyataan detik ini apa adanya? Ya, kalau kamu, ya sebenarnya nggak ada yang menerima ya nantinya ya. Kalau kita bertanya bisakah kamu menerima, otomatis harusnya bisa dong, wong kita itu bukan siapa-siapa. Jadi kita tidak pernah bisa menerima dan tidak pernah bisa menolak. Kita hanya bisa hadir dan tahu. Ya, kita hanya bisa tahu dan hadir saja tanpa menerima, tanpa menolak. Tidak bisa sama sekali. Maka energi kita ini energi cahaya. Ya, energi cahaya yang sangat-sangat lembut sekali. Di situ loh kelembutan yang dahsyat. Itulah sejatinya kita. Maka kita sudah lepas jadi manusia karena kita bukan manusia ya. Kita hanya sedang bukan mengalami ya, kita sedang menyaksikan kehidupan manusia. Kita sedang menyaksikan kehidupan manusia lewat tubuh ini. Maka kita tidak mengakui bahwa tubuh ini adalah aku, bahwa aku juga bukan tubuh ini. Aku juga bukan pikiran yang sedang muncul, aku juga bukan emosi yang sedang ada. Maka kita tidak pernah merasa ada. Ya ada. Ya benar, emosi itu ada, kita saksikan, kita tahu, tapi bukan aku. Ada pikiran juga muncul, bukan aku. Jadi dibiarkan, enggak apa-apa, silakan muncul pikiran, karena kamu kan bukan aku. Kalau contoh saya ya, saya gini, pertanyaannya nanti saya jawab ya, saya lanjutkan dulu. Ya, ketika ada pemikiran, ada pikiran yang muncul. Kenapa ya? Kenapa gini contohnya? Kenapa ya Kak Maura ini nggak pernah nongol di grup misalkan, atau Kak Naura ini kok orangnya orangnya pendiam misalkan ya, ada pikiran ya muncul menilai nih. Kak Naura kok orangnya pendiam ya? Kak Naura kok orangnya nggak cerewet ya? Itu pikiran, dan ketika dia muncul dibiarkan. Oh, pikirannya baru muncul. Udah. Bukan aku, jangan merasa. Ya, jangan merasa. Nanti ketika kita mengaplikasikan hal ini setiap saat, maka pikiran kita tidak reaktif lagi. Pikiran kita ada jedanya dan dia lebih banyak jedanya daripada dia muncul. Ya, itulah cara latihannya. Emosi juga sama. Muncul marah, muncul takut. Oh, ada rasa takut, udah selesai. Tahu tok, kita yang tahu saja ya.
Saya akan baca ya pertanyaan dari atas ya. Sebentar. Tadi ini telat nggak apa-apa. Kenapa pas berhenti malah bisa menemukan Kak Nisa? Ya iya. Karena saat kamu berhenti kamu sadar kamu tidak bisa apa-apa dan pengakuan itu terjadi secara otomatis. Saat kamu berusaha terus, kamu tidak akan pernah menemukan karena kamu merasa kamu bisa menemukan. Di saat kamu merasa kamu tidak bisa, kamu berhenti dan disitulah Tuhan berbicara. Disitulah Tuhan mulai menggerakkan diri kamu dan semua pertanyaan hidupmu itu terjawab dengan sendirinya. Disitulah ruang kuantum terjadi, disitulah dirimu sejati, maka kamu tidak pernah benar-benar ada, kamu hanya seakan-akan ada, maka sadarlah siapa diri kamu, maka sadarlah, berhentilah untuk mencapai, karena kamu tidak pernah ada, maka ketika kita tidak sadar, kita tidak pernah ada, kita terus berusaha, dan karena kamu terus berusaha, maka tidak akan pernah terjadi keajaiban hidup itu. Ya, oke, seperti itu ya Pak Sigit ya, bisa diterima kah? Selanjutnya, Kak, diupload ya. Oke, saya upload nanti ya. Teman-temanku, saya sudah lama ndak upload di YouTube ya. Saya upload di YouTube nanti. Iya. Lalu pikiran mulai mengarang. Iya, makanya itu kan penderitaan pikiran kan. Kita itu menderita karena pikiran sendiri, bukan kenyataan, bukan kenyataannya, tapi pikirannya yang menggerus, pikirannya yang menyakiti diri kita sendiri. Maka sadarlah bahwa aku bukan pikiran, aku yang tahu ada pikiran. Oke, pikiran energi, energi itu milik Tuhan. Semua energi ini adalah sejatinya Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan berwujud lewat pikiran, lewat perasaan, gelombang rasa, sensasi tubuh, itu energi bergerak. Maka kita bukan itu. Kita yang cuma tahu ada energi Tuhan yang hidup. Oke? Ya biar nggak looping baru selalu di state itu Kak. State selalu sadar, menyadari, berjarak. Dan ingat aku bukan pikiran itu. Pas tubuh fisik nggak nyaman, oh badan ini ndak enak tapi aku bukan badan. Oh pikiran sedang muncul, aku bukan pikiran. Seperti itu ya Pak Sigit. Nanti lama-lama akan bisa tahu caranya kok, akan dituntun dari dalam sendiri ya gitu. Jadi nggak bisa ini dipaksakan, tidak bisa kesadaran dipaksakan ya Pak ya. Semua akan berjalan sesuai timing waktunya. Maka Pak Sigit hanya perlu menyadari saja bahwa hidup ini sudah sempurna ya. Kehidupan ini sudah sempurna apa adanya. Saat ini adalah kenyataan itu sendiri, sudah di state itu Bapak sudah powerful ya. Di state itu Bapak sudah keren dan luar biasa. Menyadari detik saat ini kenyataannya apa. Dan akhirnya Pak Sigit bisa menyaksikan, bisa merayakan setiap momen demi momen dan membahagiakan Pak. Ya saat di sini saya live, saya sepenuh jiwa. Saya ada di sini. Saya benar-benar nggak peduli anak saya itu ngapain, walaupun mereka rame ya. Walaupun mereka sedang rame-ramenan, suami saya juga baru apa yang nggak peduli karena detik ini saya di depan live dan saya sedang ngomong-ngomong. Jadi saya ya di sini teman-temanku. Ketika nanti misalkan saya sama anak saya, ya udah saya pas mau tidur saya ngeloni anak ya. Ya saya di situ. Saya di situ menikmati baunya anak saya yang enak seger gitu kan ya. Karena anak kecil kan baunya enak banget ya. Ya seger terus kayak kecut seger gitu kan ya anak kecil ya. Ya wes aku saya itu ya. Ya itu menciumi anak saya itu ya. Itu tak cium gitu terus rasanya enak banget kayak gitu. Terus makanya HP udah tak letakkan dan saya hadir di situ. Terus tangannya anak saya tak elus-elus gitu. Terus kemudian tak rasain udah ya. Dan kemudian saya tiba-tiba bisa terus tidur lelap gitu kan, tidur habis itu bangun lagi. Nah pas bangun lagi juga sama, saya cuma diem merem gitu kan, diem merem dan menikmati momen saat ini enak banget kayak gitu ya. Kemudian nanti udah lihat jam, oh udah jam 5, saya langsung setrika baju,
beli sayur gitu ya. Kemudian ketika saya beli sayur itu juga ada beberapa orang-orang yang beli di situ. Nah, orang-orang yang beli di situ ya udah saya hadir di situ dan saya menikmati kehadirannya orang-orang di situ ya. Oh, ada orang ini, oh ada sayur ini, dan saya hadir di situ. Kemudian saya pulang lagi, habis pulang lagi saya proses siap-siap pakai seragam, kemudian saya dandan gitu kan ya, saya berkaca, kemudian siap-siap ke sekolah, dan kemudian ketika ke sekolah pun saya siap-siap juga. Di perjalanan saya pasti dengerin musik, lagu-lagu yang saya senengi ya. Di situ enak gitu loh ya. Kemudian menghayati menikmati lagunya itu. Kemudian sampai di sekolahan, hari ini, saat ini nih ngaji bareng misalkan ya. Ya udah kita yuk ngaji semuanya gitu kan. Kemudian saya manggilin murid-murid saya, kemudian kita ngaji bersama, kita hadir di situ ya. Oh, baca surat apa? Oh, lanjutannya surat apa nih? Oh, kita baca. Kemudian hadir di situ. Masya Allah, tahu nggak? Momen-momen setiap detik itu menyenangkan ya. Dan kemudian ketika kita enak hadir. Dan di sini saya kenyataan yang ada teman-teman di sini yang hadir. Dan teman-teman di sini itu sangat menyayangi saya pastinya. Dan ini saya menikmati rasa sayangnya teman-teman yang ada di sini. Saya menikmati punya teman-teman di sini yang luar biasa hebat dan baik sama saya. Dan saya menikmati itu. Ya menikmati punya teman yang baik. Dan kemudian saat saya juga ketika murid-murid saya sudah pulang semuanya, kan saya ada di kantor ya, ada teman-teman, dan saya menikmati mereka sedang berbicara apa, mereka itu sedang gojek-gojek ya, dan saya menikmati di situ. Dan gini. Kemudian ketika mereka sudah diem dan saya memegang HP, kemudian saya WA-an sama siapapun, saya menikmati. Ya, saya menikmati ketika saya WA-an sama siapa, itu saya makanya totalitas di situ ya. Kalau misalkan saya males bales ya, saya cuma baca. Oke? Kalau aku males balesin WA nih teman-teman, aku baca tok, males aku ya. Terus enggak tak bales, cuma tak baca. Kalau enggak tak kasih emot jempol atau apa gitu ya, udah gitu. Ya udah, aku enggak merasa bersalah gitu loh teman-teman. Ya gitu aja gitu, aku baru males kok gitu. Jadi aku nggak bales gitu. Dan kemudian lagi misalkan ya, tahu nggak, misalkan aku lagi kangen banget sama orang, misalkan aku di sini kangen sama Kak Maura, aku juga bilang di situ, Kak Maura, aku kangen banget sama kamu, kayak gitu. Ya udah, saya menikmati momen saat ini apa. Jadi ya aku begini ya, aku sebegininya memang begini gitu. Dan aku sudah tidak malu ya mengatakan itu gitu. Dan pernah juga ya ketika misalkan ya saya sedang merasakan sayang sama orang pun, saya juga bilang loh, misalkan ya I miss you, aku sayang kamu, kayak gitu ya. Karena saya merasa bahwa momen saat ini tuh nggak bisa diulang ya. Jadi saya menikmati itu dengan sepenuh hati saya, totalitas dengan semua itu. Karena saya merasa bahwa satu detik setelah ini pun kita nggak tahu. Orang itu bisa berubah dengan kita. Orang itu bisa hilang. Orang itu bisa udah benci sama kita. Kita juga nggak pernah tahu. Maka kenapa rayakanlah momen saat ini, detik ini tuh. Ya kita sayang sama orang, katakanlah I miss you gitu kan. Malu kan? Pasti teman-teman malu nggak sih? Aku nggak malu ya kayak gitu tuh. Habis itu udah selesai teman-teman, selesai, energinya itu seperti mengalir, energinya itu malah aku tuh tambah merasa energinya itu tambah banyak banget ya dapatnya gitu. Ketika kita mencinta orang pun ya kita katakan gitu ya, I love you, udah, dan itu menyenangkan. Habis itu selesai. Tapi kalau teman-teman rindu sama orang, cinta sama orang ya, misalkan ya ini contohnya ya, kamu tahan-tahan, dia akan meledak ya, dia akan mencari jalan. Makanya kenapa hal itu ringan loh, semesta itu pengennya kita ringan loh. Ya udah, alirkanlah, nikmatilah semua rasa detik ini, selesai. Nanti 1 detik lagi apa, selesai lagi. 1 detik apa lagi, bergelombang dia.
Ya bahagia, kadang nanti sedih, kadang takut, nanti ganti lagi itu. Itu kehidupan itu seperti itu, ganti terus. Tapi kalau kita itu pengennya nahan terus, nggak mau aku harus bahagia, nggak bisa. Makanya kenapa kitab semesta ini hadir itu untuk membuka cakrawala hidup kita untuk bisa bijaksana dalam menjalani hidup ini. Kebijaksanaan inilah yang membuat kita mudah untuk mengalirkan segala emosi dan aliran energi ini bisa lancar lagi. Karena banyak hal yang kita tahan dalam hidup ini terutama tentang emosi. Padahal natural hidup dan naturalnya energi ini adalah berputar dan berputar. Dia nggak bisa berputar, dia stuck, dia akan menyumbat. Ya Makanya emosi itu harus dialirkan dengan sebaik-baiknya. Emosi itu harus diterima, harus dialirkan, harus dinikmati setiap detik. Oke? Dinikmati. Males juga dinikmati. Males itu bukan negatif. Males itu tuh ya energi, teman-teman. Kalau kamu nggak menerima rasa males, ya kamu suatu saat nanti akan meledak dong. Ya, makanya kalau kamu malas, berikan ruang untuk malas itu ada. Ya, jangan malas terus kamu bilang nggak boleh. Aku nggak boleh malas, aku harus semangat. Aku harus semangat. Ya nggak bisa, hidup itu kadang males. Hidup itu kadang juga semangat. Nggak bisa semangat terus. Ya, dan hidup ini juga bukan jadi orang baik ya. Hidup ini bukan harus jadi orang baik. Hidup ini hanya jadi orang sadar. Sadar apa? Ya sadar saat ini apa diakui, dinikmati, dirayakan. Ya detik ini, saat ini. Oke? Lah itulah orang yang sadar. Jadi orang sadar itu bukan orang baik, tidak selalu orang baik sadar loh. Dan banyak sekali orang baik itu ternyata bukan baik. Orang baik ternyata kadang menahan emosi. Ya, menahan emosi, maka dia menyakiti dirinya sendiri. Nah, kalau kita jadi orang sadar itu apa? Kalau males ya males. Males dulu aku. Bodoh amat. Kalau aku semangat ya semangat. Kalau aku saat sedih ya nangis. Kalau kita takut ya ekspresi takut ya misalkan gitu ya. Kemudian kalau kita misalkan saat ini kita tidak punya uang, diakui dulu. Oh aku nggak punya uang ya. Oh ya kadang aku juga nggak punya uang, diterima dulu. Nanti baru ada nih jalannya. Ya seperti itu terus. Tapi orang yang ternyata baik itu menahan emosi. Ya banyak sekali orang baik ternyata menahan emosi. Saya pun juga sama ya, dulu saya begitu ya, saya selalu membahagiakan orang lain, saya selalu menyenangkan orang lain, saya tidak bisa mengatakan tidak sama orang, saya terus mengiyakan, dan ternyata saya menyakiti diri saya sendiri. Ya, ternyata saya itu menyakiti diri saya sendiri. Maka disinilah perlunya kita belajar tentang kehidupan yang aslinya seperti apa sih, supaya kita punya pondasi yang kuat atas hidup ini dan kita menjalani hidup ini sudah punya panduannya dari dalam diri kita. Ya, dari dalam diri kita gitu, dan itu hadir lewat diri sendiri, tidak bisa hadir lewat orang lain. Ya, karena kebijaksanaan hidup yang lahir lewat diri sendiri. Maksudnya itu Tuhan itu memang menitipkan kebijaksanaan hidup itu lewat diri kita sendiri. Itu akan memperkokoh diri. Itu akan menjadi kita semakin percaya diri dan punya tuntunan lebih jelas. Tapi kalau kita percayanya sama orang lain, maka yang terjadi kita terombang-ambing. Maka di sini saya mengajak kepada teman-teman semuanya, kembalilah percaya pada dirimu sendiri. Mulailah menerima kekurangan dan kelebihan kamu. Karena saat kamu menerima kekuranganmu, kelebihanmu, disitulah kamu mulai mencintai diri kamu. Ketika kamu, kok cari orang kok nggak cantik, nggak apa-apa. Kan emang Tuhan itu nyiptain orang cantik sama nggak cantik. Udah selesai. Ya toh? Selesai. Dan ketika kita dianggap kok kamu nggak bisa kaya sih, ya nggak apa-apa. Kan orang itu kadang kaya, kadang juga nggak ada orang kaya semua kaya. Harus ada orang nggak kaya, harus ada orang miskin. Otomatis apa? Selesai. Ya selesai hidup ini. Ya udah. Ya. Kemudian ketika kita misalkan dianggap kok kamu kok ini ya maksudnya kok kamu jutek banget sih gitu kan,
Ya aku emang kayak gini ya, aku jutek tapi aku juga punya kelebihan. Walaupun aku jutek tapi aku pinter masak misalkan makanya tidak apa-apa kita itu punya kekurangan itu kesempurnaan. Jadi jangan pernah kita merasa kekurangan ini adalah sebuah hal yang harus dihilangkan. Kekurangan dan kelebihan ini adalah bagian dari hidup yang sempurna, ya. Kekurangan dan kelebihan seperti malam dan siang ini harus ada, nggak bisa siang terus, nggak bisa malam terus, nggak bisa bahagia terus, nggak bisa kaya terus, nggak bisa miskin terus. Hidup berputar, hidup ini ya kalau udah kecil muda, habis itu tua, ya udah, kan nggak bisa kita muda terus ya. Dan kadang misalkan kok sakit, ya ini realitanya ya sakit, oh realitanya ya sehat, ya udah selesai, inilah realitanya. Ya, maka realita inilah kita akan punya rasanya, ya kita terpagari dan hidup ini cuma saat ini, detik ini, dan ini saat ini. Jadi serasa waktu ini benar-benar menyatu loh. Ya, waktu ini berasa menyatu loh dengan kita. Kalau apa? Kalau kita selalu merayakan setiap momen demi momen, setiap detik demi detik, dan membiarkan apa adanya. Tidak dikontrol, tidak ingin dipertahankan, dan tidak ingin dihilangkan, dibiarkan apa adanya terjadi. Maka kita sudah hadir dan kita sudah benar-benar kembali pada dirimu sendiri. Ternyata aku tuh tidak bisa apa-apa ya, bukan siapa-siapa, gak punya apa-apa. Jadi kita hanya tahu energi yang sangat halus, makanya itulah cahaya, itulah Nur Muhammad ya, itulah cahaya kebenaran, cahaya Muhammad ya, bukan sosok, tapi inilah energi. Makanya ketika kita selalu stay di situ, selalu stay ada di situ, maka ketika kita mau ngontrol sesuatu, kita itu sudah tahu rasanya, udah ada gejolak dan gelombang mengontrol itu tuh udah terasa. Kemudian kita menyadari lagi, stay lagi, balik lagi, kayak gitu loh ya. Kemudian ketika kita aku mau ngontrol ya, apakah aku bisa? Nggak bisa. Udah balik lagi kayak gitu. Ya memang nuansa hidupnya gitu, namanya ya stay balik lagi gitu. Karena apa? Kita kan sedang menyaksikan kehidupan di tubuh manusia. Lah ini konsekuensinya dari tubuh manusia itu ya begini, gelombangnya akan terasa. Lah itulah kenikmatannya ya, naik turun lagi kayak gitu ya. Iya, stay balik lagi itu terasa, ya. Makanya kenapa kok hal yang pertama kali itu harus kenal diri, karena gejolak energi ini kan banyak ya. Gejolak energi ini kan gejolak dari ego ada ya, gejolak dari pikiran ada, dari tubuh sensasi ini loh, energi itu berputar. Maka ketika kita nggak mengenali itu, otomatis kita lebih susah untuk menyadari, ini semua gitu loh. Lah kalau udah bisa mengenali ya, otomatis ketika gelombang ini datang kita mudah untuk balik, stay lagi gitu kan. Gelombangnya datang lagi, stay lagi, gelombangnya datang lagi, stay lagi, kayak gitu loh. Jadi kayak punya skill untuk stay, untuk baliknya ini gampang gitu loh, baliknya lagi tuh cepet lagi. Jadi kalau bahasa energi itu melekat tuh belum melekat ya, kayak misalkan plusnya baru 2, plusnya baru 3 gitu loh. Jadi nanti ketarik 0 lagi gitu loh. Kalau mau nolak juga sama, baru main 1, main 2 gitu loh, habis itu balik lagi ke 0 gitu. Tapi kalau udah terlalu banget kan nanti bisa plusnya kan melekatnya bisa 10, 20, 30, 100 kan, itu baliknya kan berat ya gitu maksudnya ya. Ya seperti itulah. Tapi apapun itu sudah kesempurnaan juga ya, apapun itu juga sudah kesempurnaan juga. Jadi sebenarnya juga nggak penting dan nggak perlu dibahas juga ya sebenarnya ya, cuma cerita-cerita aja sih ya teman-teman di sini ya. Jadi semua yang terjadi di alam ini sudah kesempurnaan yang memang harus terjadi, karena kita tidak bisa apa-apa ya. Melatih otot kesadarannya untuk kembali stay, karena otot kesadaran itu kan nggak ada ototnya ya. Maksudnya itu
bukan kayak tubuh fisik gitu loh ya, ada ototnya gini ya. Tapi otot kesadaran itu kan ada di wilayah energi yang sangat-sangat halus, sangat-sangat halus sekali. Maka disinilah kenapa kita sering-sering untuk balik. Ya biar balik gitu loh. Kayak otot itu ya kuat gitu ya mungkin ya. Kayak gitu. Gitu ya teman-teman, nanti saya upload di YouTube ya. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang mau order kitab semestanya juga masih ada ya, masih ada sisanya. Ya kalau misalkan teman-teman mau order silahkan bisa WA atau DM di TikToknya Zero Ismi. Terima kasih semuanya dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah order. Mohon maaf memang belum dikirim ya karena dari penerbitnya itu tuh belum dipaketin di aku, belum sampai di rumah saya. Jadi saya paling besok ya. Ya besok insya Allah ya mulai dipaketinnya ya. Bunda Zara, yuk Bunda kalau mau order ya. Jadi teman-teman semua di sini bukan tentang buku ya. Menurut saya, ya saya juga mendapatkan pelajaran loh luar biasa di sini. Ternyata ini bukan tentang bukunya, bukan tentang beli, tapi ternyata tentang energi yang semesta berikan kepada kita semuanya. Jadi bahasanya itu ternyata bukan penting di bukunya ya, tapi penting pada gesekan energi yang saling menyentuh menurut saya. Yang ternyata lama-lama rahasia kehidupannya teman-teman itu kebuka loh ternyata gitu. Dan kebuka sendiri ya, semesta sendiri yang maha dahsyat ini ya, yang membukakannya sendiri. Maka ya inilah luar biasanya ya. Jadi ya nggak bisa berkata-kata lagi bahwa karya semesta itu selalu luar biasa. Ini bukan karyaku ya, ini bukan karya saya, tapi ini karya Tuhan, karyanya semesta yang hanya menjadikan tubuh ini itu menjadi saluran untuk berkarya. Makanya kenapa setiap karya semesta itu akan menggugah jiwa. Setiap karyanya murni dari semesta itu akan selalu membuat penyembuhan terjadi. Selalu memantik kesadaran lebih tinggi untuk hadir, untuk bangun kesadarannya. Kenapa? Karena setiap tulisan-tulisan dari semesta ini itu luar biasa kekuatannya. Dia menjadi obat. Sama seperti Al-Quran. Kenapa Al-Quran dikatakan kan bukan Nabi Muhammad ya? Disinilah saya paham ya. Bukan Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad hanya juga menjadi saluran dari Tuhan, dari energi tanpa batas ini untuk menuliskan. Maka di sini juga sama, kitab semesta ini hadir ini bukan dari pikiranku, tapi ini semua dari tuntunan dari semesta yang menggunakan diri ini untuk berkarya. Maka semoga kitab semesta ini bisa menjadi jawaban untuk teman-teman semua yang sedang terguncang jiwanya, yang sedang mencari kebijaksanaan hidup, yang sedang mencari makna hidup yang sejati, yang mungkin teman-teman juga banyak mempertanyakan tentang kehidupan yang tidak sinkron lagi dengan apa-apa yang selama ini kita dapatkan, dan itu semua bisa runtuh ya. Bisa runtuh karena perkembangan zaman dan perkembangan kesadaran itu akan selalu berproses, selalu dinamis dan selalu berputar ya. Maka semoga kitab semesta ini menjadi jawaban kepada teman-teman semuanya yang sedang gonjang-ganjing jiwanya, yang sedang terguncang, yang sedang mencari jati dirinya, yang sedang mempertanyakan kehidupan ini. Maka semoga ini menjawab untuk teman-teman semuanya ya. Semoga meluas sampai seluruh dunia ya dan abadi selamanya. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Saya akan upload di YouTube ya. Silahkan merapat di YouTube-nya Zero Ismi. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.